Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti webinar kami hari ini. Saya sebagai Zultian Mahidja Kasidi sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar pagi ini. Nah, di sini ada yang tahu gak sih kita pengen ngebahas apa? Untuk yang belum tahu, hari ini kita akan membahas tentang toxic friendship bersama Bliss Psikologi. Untuk lebih tepatnya, kami akan membahasnya bersama Kak Nur Anissa yang juga bisa dipanggil Kak Nisa. Yang Sebelum mengikuti webinarnya, kita juga harus mengikuti tata tertibnya ya. Berikut ini adalah tata tertibnya. Peserta diharap mematikan mic dan menyalakan kamera selama webinar berjalan. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan ketika moderator sudah membuka sesi tanya jawab. Peserta boleh menanyakan pertanyaannya secara langsung ataupun dari kolom komentar. Jadi, tanpa tunggu lama lagi, kita mulai yuk webinarnya. Bisa dimulai dari moderator kami, Ayah Sofia Rafika, untuk memulai webinarnya. Selamat menikmati. Oke, terima kasih kepada Tian sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Perkenalkan, saya Ayah Sofia Rafika yang akan menjadi moderator untuk memandu sesi webinar kali ini. Topik webinar kali ini menjelaskan mengenai toxic friendship. Toxic friendship. Siapa yang pernah mendengar kalimat ini? Atau ada yang pernah ngerasain nggak? Semoga aja nggak ya. Dari kata toxic aja, kita udah bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan toxic friendship. Nah, kita memiliki narasumber yang bakal memberikan materi mengenai toxic friendship ini. Sebelum beralih ke sesi pemaparan materi, saya akan menunjukkan rundown dari acara ini. Dari jam 10 sampai jam 10 lewat 10, ada pembukaan, berdoa, penjelasan tata tertib, dan penyambutan moderator yang dipimpin oleh MC atau Tian. Di jam 10 lewat 10 sampai jam 10 lewat 20, ada penyapaan peserta, pembacaan rundown, dan penyambutan narasumber yang dipimpin oleh saya sebagai moderator. Di jam 10 lewat 20 sampai jam 11, ada penjelasan narasumber tentang toxic friendship yang dipimpin oleh narasumber spesial kami. Di jam 11 sampai jam 11.25 adalah sesi tanya jawab yang dipimpin oleh moderator dan narasumber. Di jam 11.25 sampai jam 11.30 ada sesi foto bersama dan penutupan bersama moderator dan MC. Oke deh, beruntung narasumber kita sudah datang nih. Kita langsung saja memulai ya. Saya sambut Kak Nur Anissa selaku Asisten Psikologi Bliss Happiness Clinic, Konselor Parenting dan Kesehatan Mental. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada MC kita pada pagi hari ini, Tian, dan juga moderator kita, ada Sofia, teman-teman juga yang hadir di sini, ada Najla dan Amanda. Kebetulan teman-teman ini adalah teman-teman dari SMP Sekolah Alam Cikeas. Baik, tadi sudah diperkenalkan secara singkat, saya dengan Nur Anissa. Saya saat ini beraktivitas sebagai asisten psikolog di Bliss Happiness Clinic. Pada pagi hari ini, tema yang terpilih adalah mengenai toxic friendship pada remaja. Kenapa tema ini terpilih? Mungkin karena teman-teman kebetulan dari teman-teman Sekolah Alam Cikeas ini katanya sering menemui fenomena ini yang terjadi di lingkungan pertemanan mereka, terutama di teman-teman sekolahnya mungkin ya gitu ya. Baik, kita akan mulai dulu. Mungkin bisa bantu share screen-nya, Panitia. Oh ya, saya lupa tadi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang pada pagi hari ini sudah luar biasa memilih untuk bersama-sama kita semua di sini untuk berproses bersama, walaupun ini hari ini ya, hari weekend yang mungkin biasanya bangunnya siang atau waktunya untuk melakukan hobi, berkumpul bersama keluarga mungkin, tapi teman-teman semua hari ini memilih untuk bersama-sama kita di sini semuanya. Mudah-mudahan hari ini, webinar ini bisa membawa insight tersendiri bagi teman-teman semuanya. Baik, sesuai dengan judulnya adalah Toxic Friendship. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari tentang manusia. Silakan, next. Mungkin teman-teman pernah mengetahui atau juga mempelajari bahwa sebagai manusia kita selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial
Apa itu makhluk sosial? Yaitu makhluk yang membutuhkan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Adanya kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. Nah, salah satu lingkungan sosial yang diyakini paling banyak berpengaruh terhadap karakter dan kehidupan psikologis manusia adalah lingkungan pertemanan. Next. Pertemanan diyakini sebagai bentuk hubungan yang positif karena memberikan pengaruh yang memberikan dampak lebih bahagia, kemudian adanya support system, lalu juga individu mengalami proses yang namanya berkurangnya rasa kesepian, dan tentunya adanya perasaan lebih bermakna dalam hidup. Namun, tidak semuanya hubungan pertemanan ini berjalan mulus atau sesuai apa yang diharapkan. Beberapa relasi ini bahkan menunjukkan kecenderungan terjadinya toxic friendship atau pertemanan yang sifatnya beracun. Oke, next. Oke, kita masuk ke istilah toxic friendship. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya dengan istilah populer toxic friendship. Ada juga yang menyebutnya sebagai frenemies. Mungkin ada yang mau sharing, kira-kira toxic friendship ini definisinya apa ya? Artinya apa? Ada yang mau open mic? Yuk, kita mungkin hari ini webinarnya pengennya lebih interaktif. Ada yang sudah mengetahui sebelumnya toxic friendship itu apa? Oke, kita lanjut layar berikutnya. Silakan, next. Kita mulai dari kata toxic itu sendiri ya. Sebagaimana kita tahu bahwa toksik ini memiliki arti sebagai racun. Apa sih sifat atau dampak yang ada di dalam racun ini? Tentunya jika kita terpapar oleh racun, hal tersebut akan menghambat metabolisme dari tubuh kita, kemudian juga mengganggu, dan bahkan yang paling terburuk adalah toksik ini dapat memiliki dampak mematikan. Lalu kalau dari bentuk toksik ini kita bisa menemukan dalam berbagai bentuk. Ada yang mungkin dalam bentuk cairan, ada juga yang berbentuk mungkin bubuk. Bahkan mungkin teman-teman juga pernah mengetahui ada fenomena narkoba dalam bentuk makanan, minuman, ataupun permen ya. Jadi hal-hal yang memang disukai oleh banyak orang. Nah, berdasarkan sifat-sifat dan dampak racun tadi, maka orang-orang pun mengasosiasikan dengan toksik ini sebagai sebuah hal yang perlu ditakuti dan dihindari. Seperti itu. Lalu next. Nah, lalu bagaimana dengan istilah toksik dalam relasi pertemanan atau yang dikenal dengan toxic friendship ini? Jadi kita dapat definisikan toxic friendship adalah sebuah istilah untuk menggambarkan hubungan pertemanan di dalam lingkup pergaulan remaja, di mana pertemanan tersebut lebih sering menghadirkan momen negatif ataupun hal yang memberikan dampak buruk dalam orang-orang yang terlibat di dalam relasi pertemanan tersebut, baik dalam bentuk sikap, perbuatan, maupun kata-kata. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, mungkin teman-teman ada yang mau share sedikit di sini, kira-kira fenomena toxic friendship apa sih yang pernah teman-teman temui di kehidupan sehari-hari? Boleh apa namanya dituliskan di kolom chat atau juga mungkin teman-teman mau open mic langsung, ngobrol langsung boleh. Mau tahu dong, sharing dong, toxic friendship-nya tuh seperti apa?
Oke. Wah, sudah ada beberapa nih yang memberikan responnya. Ada yang bilang teman yang posesif. Waduh. Oke, yang berikutnya ada juga yang menyampaikan bahwa toxic friendship itu adalah teman yang mementingkan dirinya sendiri. Oke. Lalu ada lagi teman yang hanya mengambil keuntungan saja dari kita. Wah, ini mungkin berdasarkan pengalaman pribadi nih ya dari teman-teman ya. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa teman yang melarang kita main dengan orang lain karena dia tidak suka sama orang itu. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Iya, benar. Tadi hal-hal tersebut yang teman-teman sudah sampaikan, kita bisa lihat adanya beberapa kesamaan sifat dari perilaku ataupun sikap yang sudah ditunjukkan dari teman kita di dalam circle pertemanan. Ada yang memiliki apa namanya merasa memiliki superior atau power gitu dengan dia melarang temannya untuk melakukan sesuatu atau mungkin main dengan teman lainnya karena mungkin dia merasa posisinya tergantikan atau juga dia merasa dia takut kehilangan akan kita gitu. Masih ada lagi yang mengatakan teman yang bahagia lihat kita sakit hati dan terluka sampai puas kita menangis. Wah, sedih banget sih ya kalau punya teman yang begini ya. Emang gak enak rasanya ya. Karena apa sih sebenarnya kalau pertemanan itu kan harapannya adalah take and give. Kita memberikan, kita juga menerima. Harapannya juga apa sih teman-teman? Coba boleh diketik di kolom chat lagi ya. Sebenarnya kalian itu berteman atau membentuk sebuah pertemanan, harapannya apa? Mm-mm. Yang cowok-cowok juga boleh komentar dong. Oke, mungkin kalau cowok-cowok pertemanannya lebih kepada komunitas misalnya ya, komunitas olahraga, komunitas apa lagi ya? Ada yang menyatakan bahwa kita bisa saling berbagi dengan nyaman sesama teman. Iya, benar. Itu salah satunya ya, rasa nyaman. Seperti tadi yang disampaikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial ada kebutuhan-kebutuhan tersendiri selain ingin diterima, kemudian juga rasa nyaman tadi, rasa bahagia, kemudian tidak ingin sendirian, merasa kesepian dan sebagainya. Oke, lalu bagaimana sih kita bisa mengetahui apa-apa saja sih tanda-tanda sebuah sikap, perbuatan, atau kata-kata yang sudah mengarah kepada kecenderungan toxic relationship atau toxic friendship khususnya. Iya, bisa sharing suka duka juga ya. Iya, benar. Oke, di sini ada em, yang pertama kita bisa menyebutnya adalah the user. The user ini adalah mereka yang cenderung berperilaku manipulatif. Mereka akan hadir ke kita, akan berada di dekat kita hanya karena ingin terpenuhnya kebutuhan mereka, gitu. Jadi ketika harapan atau kebutuhan mereka sudah terpenuhi dari kita, mereka dengan tidak sungkan bisa saja menghilang atau pergi begitu saja gitu. Jadi dekat-dekat tuh cuma kalau ada maunya aja gitu, modus kalau istilahnya sekarang ini ya. Oke, yang berikutnya, silakan next. Yang berikutnya adalah the leech.
The rich ini adalah mereka yang memiliki perilaku cenderung tergantung kepada kita. Jadi mungkin teman-teman mengenali adanya sikap posesif tadi. Seseorang merasa tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya, merasa dirinya itu bernilai rendah, sehingga membutuhkan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, seperti itu. Misalnya kemana-mana harus ditemenin, atau juga misalnya kita memiliki kemampuan dalam salah satu mata pelajaran matematika misalnya gitu ya. Kemudian teman kita ini minta diajarin ke kita gitu. Karena dia menemukan rasa nyaman, kemudian juga menemukan kemudahan, besok-besoknya ketika ada kesulitan dari matematika, secara otomatis mereka ingat ke kita, merasa kita adalah tempat yang paling tepat untuk bertanya. Ada baiknya, ada buruknya. Buruknya adalah jika itu berlangsung terus-menerus, mereka akan merasa tidak mempunyai kemampuan dalam bidang matematika karena mereka tahu ada kita yang akan membantu mereka. Seperti itu. Next, berikutnya. Nah, ini. The Drama Queen. Mungkin teman-teman sudah pernah ini ya agak familiar dengan istilah ini gitu. The Drama Queen ini adalah mungkin kita biasa menjumpai dalam pertemanan perempuan nih, cewek-cewek. Mereka merasa mereka adalah orang-orang yang paling merana, paling sedih, paling menderita. Jadi mereka tuh merasa merekalah yang harus mendapatkan perhatian penuh gitu dari sekitarnya. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya, mereka akan merasa insecure, merasa apa ya, merasa ketakutan juga gitu. Karena sesuatu yang biasanya mereka dapatkan kok dia nggak dapatkan lagi seperti itu. Next, lanjut. Boleh loh kalau teman-teman mau sharing ada yang sesuai nih, wah bener banget atau gue banget tuh gitu. Boleh tulis di kolom chat ya. Yang berikutnya yang keempat ada the negative Nelly. The negative Nelly ini adalah sosok individu yang selalu melihat atau memandang sesuatu dari sisi negatif. Selalu mengeluh, kemudian berpikiran negatif, bahkan terhadap sesuatu yang sebenarnya positif pun mereka melihat itu sebagai sebuah hal yang negatif. Seperti itu. Dan yang kelima, lanjut, next. Oke, yang berikutnya adalah the critical Katy. Jadi orang-orang dengan tipe ini adalah mereka yang senang mengkritik, tapi mereka mengkritik itu bukan dengan tujuan untuk membantu temannya berproses untuk progres, tapi mereka cenderung bertujuan untuk menjatuhkan, seperti itu. Lalu yang ke-6, next. Nah, the gossip hunt. Mereka yang hobinya nih menyebarkan gosip, kemudian berpotensi untuk menyebarkan rahasia. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki circle pertemanan yang memiliki tanda-tanda seperti ini berhati-hati aja gitu. Kalau sedikit cerita, mungkin kebablasan, nggak bisa dijamin bahwa rahasia tersebut hanya ada pada dia gitu. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, next. Nah, yang terakhirnya the rebel. The rebel adalah teman-teman yang memang suka untuk mengajak kita kepada hal-hal yang buruk seperti itu. Ini hanya ilustrasi gambar aja ya, ini bukan contoh yang baik buat teman-teman semuanya gitu. Jadi mungkin orang-orang yang dengan tipe seperti ini adalah mereka yang memang mempunyai kecenderungan untuk memperbanyak lagi
circle mereka untuk mereka ajak untuk memiliki apa namanya ya satu keinginan lah keinginannya ya pastikan fun, happy-happy dengan melakukan hal yang mungkin tidak sesuai dengan usia atau budaya kita. Ya, lanjut. Ya, kenapa sih toxic friendship ini perlu untuk dipelajari, perlu untuk dicermati, dan juga mungkin perlu diketahui oleh teman-teman remaja pada khususnya, karena mungkin terlihat sebagai sebuah hal yang ya cuma gitu doang gitu ya, nggak penting atau mungkin ya itu kan terjadi pada hampir semua remaja misalnya gitu. Tapi ternyata ada dampak psikologis dari fenomena toxic friendship ini. Salah satunya ada stres, kemudian juga sedih dan cemas seperti itu. Lalu ada eh, meragukan diri sendiri, merasa disalahgunakan, kemudian merasa tidak menjadi diri sendiri. Lalu juga teman-teman lambat laun akan merasa kehilangan kepercayaan kepada teman-teman circle-nya, dan tentunya teman-teman juga merasa melakukan giving yang terlalu banyak gitu. Teman-teman merasa kenapa ya kayaknya gue terus yang ngasih, gue terus nih kenapa sih, tapi gue nggak pernah dapat apa-apa misalnya kayak gitu. Lanjut. Oke, nah kita perlu untuk mengetahui kenapa seseorang bisa menjadi toksik dalam sebuah relasi, khususnya dalam pembahasan kali ini adalah relasi pertemanan di kalangan remaja. Yang perlu kita ketahui adalah salah satunya itu adanya konflik diri dari si orang tersebut. Konflik diri ini bisa jadi adalah masalah utamanya berasal dari masalah yang ada dari dirinya sendiri. Kemungkinan orang ini memiliki luka atau trauma yang mungkin belum berproses, belum dipulihkan, belum mendapatkan penanganan, sehingga energi-energi negatif yang dimilikinya itu secara tidak dia sadari, dia bagi dengan orang lain, seperti itu. Lalu yang kedua, adanya kemungkinan gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini bisa menjadikan seseorang itu memiliki pola pikir, kemudian fungsi dan perilaku yang kaku dan tidak sehat. Bisa jadi mereka kesulitan memahami dan menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tentunya ada kecenderungan dampak dari pola asuh orang tua ataupun pengaruh lingkungan. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga keluarga dan lingkungan terdekat adalah lingkungan yang hampir setiap hari menjadi sebuah contoh bagi si remaja ini. Jika keluarga ataupun lingkungan ini memiliki pola yang cukup keras dalam relasi atau berkomunikasi, kemungkinan besar bisa juga menjadi contoh bagi remaja dan secara tidak sadar juga remaja melakukan hal yang sama tersebut. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, kebanyakan dari kita sebenarnya mungkin merasa ya bahwa hal ini tidak nyaman, nggak enak, terus rasanya juga mengganggu aktivitas mungkin di sekolah, kemudian juga
kita jadi mikirin terus, jadinya nggak bisa fokus dengan pelajaran. Nah, tapi kenapa rasanya kita kok berat ya untuk move on, untuk bisa menjauh dari circle yang rasanya banyak memberikan energi negatif dibandingkan energi positif. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi alasan di balik itu. Yang pertama adalah mungkin pertemanan itu adalah pertemanan yang sudah terjalin dari kecil gitu. Jadi sejarah pertemanan yang lama terkadang membuat seseorang sulit atau sungkan untuk melepaskan diri dari lingkaran pertemanan tersebut. Kemudian yang berikutnya, karena mungkin kita merasa mendapat keuntungan dari pertemanan tersebut. Lalu ada juga keyakinan yang kurang tepat. Keyakinan ini berupa bahwa kadang kita merasa yakin dan optimis bahwa orang tersebut akan berubah suatu saat, orang tersebut nanti juga akan bisa memperbaiki diri, seperti itu. Lanjut. Oke. Apakah pertemanan kita memiliki tanda-tanda toksik? Mungkin teman-teman bisa memulai dari menganalisa dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah menurutmu mereka menyukai dirimu apa adanya, menerima kamu apa adanya? Kemudian juga apakah selama pertemanan ini kita merasa nyaman dengan mereka? Lalu apakah kalian selalu ingin menghabiskan waktu bersama dengan mereka? Lalu coba analisa kembali apakah selama ini mereka bersifat menghargaimu atau tidak. Kemudian apakah mereka selalu ada ketika kalian membutuhkan teman-teman kalian? Apakah juga mereka bisa dipercaya sebagai tempat untuk berbagi hal-hal yang sifatnya pribadi? Dan kemudian apakah kalian saling mengenal satu sama lain? Dan tentunya apakah kalian merasa bahagia ketika bersama mereka? Nanti mungkin kalian bisa mulai menganalisa circle pertemanan kalian dari beberapa pertanyaan berikut ini. Kalau ternyata jawabannya itu 3 sampai 5 jawabannya adalah tidak, mungkin kalian bisa melihat kembali relasi pertemanan ini. Apakah lebih banyak energi negatifnya yang diberikan, yang selama ini mungkin kalian tidak sadari, atau kalian akan tetap bertahan saja walaupun kalian sebenarnya mengetahui bahwa banyak hal yang membuat kalian tidak nyaman. Lanjut, next. Apakah masih ada? Ya, gimana sih caranya menghadapi toxic friendship ini? Jadi mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menghindari. Dengan menghindari ini bukan berarti kita menjadi pihak yang kalah atau kita adalah pihak yang ternyata merasa lebih takut. Tapi di sini kita mengalah untuk menghindari energi negatif yang dampaknya luar biasa bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kita bisa membuat batasan. Batasan ini tentunya bersifat profesional. Jika dalam lingkungan pertemanan di sekolah, interaksi atau hubungan yang dilakukan hanya untuk tujuan kebutuhan sekolah aja misalnya. Misalnya untuk kebutuhan karena kita sama-sama satu kelompok nih dalam tugas sebuah mata pelajaran gitu. Jadi pertemanan hubungannya hanya di situ saja. Jadi bukan hubungan untuk misalnya jalan-jalan bareng atau pergi bareng seperti itu. Kemudian kita juga bisa belajar terbuka, mulai berani untuk mengungkapkan apa sih sebenarnya perasaan yang sebenarnya kita rasakan dari circle pertemanan ini. Mencoba bersikap terbuka, menyampaikan kepada teman-teman ini tentang sebenarnya
bahwa keadaan ini tuh sangat mengganggu bagi kita. Tentunya menyampaikannya juga dalam bentuk komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa menyinggung perasaan lawan bicara kita, seperti itu. Oke, apakah masih ada? Oke, Yang sudah habis. ada. Oke. Oke, untuk materi ternyata sudah selesai. Mungkin sekarang saya akan menyerahkan kepada moderator untuk sesi berikutnya. Silakan, Sofi. Oke Kak, terima kasih. Wah, menarik sekali ya materinya tentang toxic friendship ini. Nah, karena materinya sudah selesai nih, kita berlanjut ke sesi selanjutnya ya, yaitu sesi pertanyaan. Saya berikan kesempatan untuk dua penanya di kolom komentar dan dua penanya di penanya secara langsung ya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Nah, ya silakan. Halo, pagi. Oh, lagi Selamat Kak, pagi. Oh, dengar suara saya ya? saya dengar Kak. Jelas. Iya. Maaf saya videonya di off-in ya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Eh, ini selamat pagi, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. saya mau bertanya mengenai toxic friendship remaja ini. Saya selaku dari orang tua ya, Bu ya. Oh iya. Jadi bagaimana menyikapi ketika kita mengetahui, mungkin bukan mengetahui ya, mengamati ketika anak kita sudah masuk dalam toxic friendship ini. Ketika kita melihat bahwa mungkin temannya agak kurang baik, tapi mereka ini masih lengket aja seperti itu. Oke, baik Bu. Iya, jadi kalau untuk remaja itu memang adalah di fase mereka sepertinya ini ya Bu, kalau kita sebagai orang tua melihat tuh kayaknya remaja itu serba ngikut sama teman-temannya ya Bu ya. Mereka lebih mempercayakan bahwa pilihan teman-temannya itu lebih baik, terus lebih gue banget, lebih sama sesuai dengan passion mereka seperti itu. Nah, ketika kita melihat tanda-tanda atau kita merasa kayaknya pertemanannya ini tidak baik atau bisa membawa dampak yang buruk bagi putra-putri kita. Salah satunya yang paling mungkin mudah dilakukan adalah dengan kita membuat sebuah komunikasi yang terbuka dengan putra-putri kita, Bu. Jadi remaja ini kenapa lebih suka curhat kepada teman-temannya dibandingkan kita sebagai orang tua? Karena menurut mereka adalah kalau curhat sama temen tuh enak gitu. Mereka tidak akan mendapatkan penghakiman dari teman-teman. Kalau orang tua kan, saya juga kebetulan orang tua ya Bu. Iya, Kadang-kadang kita secara tidak sadar karena kita mempunyai harapan, kita apa namanya ada ekspektasi tersendiri dari orang tua. Kadang-kadang kita suka
terlepas gitu cara merespon kita kepada apa yang anak-anak ceritakan gitu. Misalnya anak-anak kita menceritakan hal-hal yang mungkin bisa terkesan tidak baik atau apa, kadang kita nggak sadar ya Bu, kita tahu-tahu pengen bawaannya, pengen ngomelin aja bawaannya, pengen nasehatin aja bawaannya, wailing gitu. Kenapa sih kok temenan sama dia? Kan mereka kan tidak akan mendapatkan penghakiman seperti itu, dia adalah sesuatu yang nyaman seperti itu. Nah, yang pertama itu mungkin kita bisa menciptakan komunikasi asertif tadi, komunikasi yang lebih kita mulai untuk bisa memasuki dunia remaja mungkin ya Bu ya. Saya juga masih belajar sampai hari ini gitu. Jadi setidaknya kita sudah berusaha untuk mensetarakan yang dibicarakan seperti itu. Jadi teman-teman juga merasa wah ternyata mama papa gue ini banget nih apa namanya enak banget diajak ngobrol, tahu banget dunia remaja seperti itu. Kemudian juga eh, mungkin dengan saling ibu bisa juga berbagi cerita dengan putri ibu dengan Manda gitu. Misalnya dulu tuh mama pernah punya teman, pernah punya pengalaman gak enak, ada teman yang ternyata nggak baik apa namanya memberikan dampak yang nggak baik buat mama. Terus ibu juga mungkin bisa menciptakan dari situ gitu. Jadi mungkin dengan menceritakan pengalaman, terus mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah Ibu lewati, seperti itu bisa menjadi sebuah apa ya pintu pembuka gitu bahwa ternyata orang tua juga pernah melakukan kesalahan, orang tua juga pernah berada di posisi remaja yang sama dengan anak kita. Jadi mungkin dari situ komunikasi juga akan lebih terbuka dan mungkin nantinya setelah komunikasi bisa terjalin dengan baik, ibu juga bisa memulai untuk membahas tentang pertemanan yang mungkin ibu rasa tadi ternyata tidak baik nih buat putri saya seperti itu. Kemudian juga mungkin ibu juga bisa melakukan koordinasi dengan sekolah. Mungkin kalau di sekolah ada guru BK ya Bu ya. Mungkin Ibu juga bisa menyampaikan tentang ketidaknyamanan ini. Ini juga bisa menjadi masukan buat sekolah juga. Sekolah juga bisa, guru BK nantinya juga bisa menjembatani apa yang menjadi keresahan orang tua dan juga nanti sekolah bisa melakukan observasi di kalangan pertemanan remaja. Seperti itu Bu Erna. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu Erna, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang sesuai, boleh disampaikan. So far sih sudah cukup bisa diterima, tapi gini sih mungkin kalau untuk Amanda ya, so far saya melihat circle-nya masih oke lah ini ya. Ya, Saya ya. juga tidak mau ngejudge oke atau enggak, cuman untuk Amanda saya pikir dalam usianya ini sih dia sudah cukup bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak buat dia. Itu yang patut Ya. saya syukurin juga. Cuman ini yang rada-rada menjadi PR buat saya itu untuk yang adiknya satunya Bu. Itu Mm-mm. karena mungkin masih umur 11 tahun ya dan cowok pula yang Oh, jadi oke. problem adalah sekarang circle-nya ini adalah ya tau lah ya kalau anak cowok itu nge-games terus Bu gitu. Ini yang jadi Betul. sehari-hari kalau ada waktu 24 jam nge-games, Mm-mm. nge-games day itu 24 jam full Mm-mm. gitu Bu. Jadi Iya, iya. di sini maksud saya bagaimana ya memberitahukannya yang problem-problem seperti itu. Bisa jadi mungkin gini, ini bukan masalah toxic friendship atau enggak ya, tapi mungkin bisa jadi yang ngajakin main juga anak saya sendiri, yang ngajakin temennya. Jadi yang bisa jadi yang toxic anak saya dong gitu. Iya, oke. Semoga bisa dipahami pertanyaan saya Bu Iya, Anissa. iya baik Bu Ena. Iya Bu paham sih Bu ya. Ya, Sebagai orang tua juga pasti khawatirnya banyak ya Bu ya. ya, Kadang-kadang juga saya juga merasa
khawatir ini, khawatir itu kadang-kadang sampai menutup mata saya gitu, Bu. Tidak melihat kenyataannya gitu. Iya benar. Kalau untuk anak laki-laki memang mereka lebih cenderung apa namanya lebih dekat dengan komunitas gamers seperti itu ya, Bu ya. Eh, Kembali lagi masalahnya adalah salah satu memang komunikasi, Bu. Jadi komunikasi ini memang bukan dimulai dengan komunikasi yang melarang ataupun komunikasi yang apa namanya membuat batasan. Kita bisa memulai komunikasi itu untuk membuka diri bahwa ayo Mama mau jadi temen nih buat kamu gitu. Mungkin kita juga bisa mulai bertanya-tanya game apa yang dimainin, terus seperti apa, teman-temannya siapa aja gitu. Lalu apa sih keasikan dari game ini sebenarnya seperti itu. Eh, Mungkin bisa jadi remaja mencurahkan waktunya untuk bermain game karena salah satunya adalah tidak tahu mau ngapain lagi gitu loh, Bu. Mereka tidak tahu kegiatan apa lagi yang bisa mereka lakukan setelah mungkin mereka sekolah atau di hari libur. Ya mau nggak mau itu tetap ya Bu, anak adalah tanggung jawab orang tua gitu. Jadi kita sebagai orang tua mungkin bisa membantu memberikan gambaran adanya kegiatan-kegiatan di luar yang bisa lebih interaktif, bisa dilakukan secara offline, bisa membuat relasi yang baru, pertemanan yang baru di luar sana seperti itu. Mungkin kita bisa menjadwalkan Bu, misalnya jadwal keluarga untuk mungkin Bu Erna juga udah melakukan ya Bu ya untuk pergi bersama. Tapi mungkin pergi bersamanya lebih kepada pengenalan tentang kegiatan yang bisa dilakukan remaja pada saat ini seperti pengembangan diri, ada komunitas-komunitasnya sekarang banyak Bu Erna. Kemudian mungkin hobi putra ibu mungkin selain main game, mungkin Bu Erna lebih mengetahui mungkin ada aktivitas fisik, olahraga atau apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari kita sebagai orang tua untuk mencontohkan dan adik kakaknya juga terlibat di dalam situ gitu. Kemudian juga itu sih Bu, kira-kira gambarannya seperti itu. Baik, Bu Anissa, terima kasih banyak atas diskusinya. Mungkin nanti Iya, akan dicoba untuk kegiatan yang lain. iya baik Bu Erna, terima Terima kasih kasih banyak. banyak. Iya, sama-sama. Ya, silakan Sofia. Tadi yang kakak sampaikan itu saya ada satu pertanyaan. Kan alasan seseorang bertahan dalam toxic friendship tadi ada 3. Saya bingung sama yang nomor 2 tuh, yang karena terdapat keuntungan dari pertemanan. Contoh keuntungannya apa ya, Kak? Salah satunya. Iya. Misalnya gini, misalnya Sofia berteman dengan si A gitu. Nah, si A ini adalah seorang siswa yang berprestasi, misalnya pinter gitu. Jadi Sofia merasa berteman dengan si A ini adalah sebuah keuntungan gitu. Sofia jadi bisa ikut pinter, bisa jadi apa namanya Sofia jadi ikut jadi rajin belajar misalnya gitu. Tapi di sisi lain teman Sofia ini memiliki salah satu tanda-tanda dari hubungan toxic friendship tadi, misalnya gitu loh Sofia. Jadi agak sulit untuk Sofia untuk move on dari si A ini gitu karena Sofia merasa ada kebutuhan tersendiri yang membutuhkan si A ini berada di samping Sofia gitu kira-kira Sofia. Terjawab Sofia? Jawab, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oh, ini ada yang dari chat, Kak. Dari Kak Ulfa. Oke, Ulfa. Oke, dari Ulfa. Bagaimana sikap kita ketika ada teman yang menyampaikan ketidaknyamanannya dengan sikap kita? Oke, jadi ini Ulfa ada di sini? Boleh nanti ini ya open mic. Jadi ini adalah situasinya teman kita menyampaikan kepada kita bahwa ada ketidaknyamanan dari sikap kita. Yang pertama adalah walaupun rasanya berat ya, ini pasti sebuah apa ya, mungkin teman-teman akan merasa ini adalah sebuah kritikan dan kritikan itu biasanya tidak
akan mudah diterima gitu, walaupun itu dari teman kita sendiri. Yang pertama ya kita harus belajar menerima, legowo istilahnya. Kita berusaha untuk menghargai pendapat mereka seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya kembali kepada mereka untuk lebih jelas lagi gitu. Sikap yang mana yang mengganggu mereka, kemudian apa namanya? Teman-teman juga bisa menyampaikan maaf jika ternyata selama ini sikap kita itu mengganggu mereka seperti itu. Kadang-kadang kita tidak merasa kita melakukan toxic friendship itu kadang-kadang dilakukan dengan tidak sadar gitu. Jadi gitu ya Ulfa, yang pertama ya kita mengapresiasi teman kita bahwa teman kita sudah belajar untuk terbuka dan jujur kepada kita. Tentunya itu juga tidak mudah buat teman Ulfa gitu. Tentunya teman Ulfa juga memikirkan berbagai risiko jika misalnya dia menyampaikan hal ini gitu. Gimana Ulfa? Ada yang mau ditanyain lagi? Sudah cukup, Bu, penjelasannya. Ya, terkadang ini saya mungkin mewakili ya. Saya di sini adalah orang tua. Oke, eh, baik Bu Ulfa. Terkadang yang sebagai anak terkadang bingung ya. Mungkin kalau sudah dewasa mereka akan tahu harus bersikap seperti Mm-mm. apa. Tetapi ketika remaja mungkin mereka bingung untuk bereaksi Mm-mm. ketika ada teman yang menyampaikan tentang ketidaknyamanannya seperti itu sih, Bu. Dari Iya betul. penjelasannya cukup buat saya. Terima kasih banyak. Iya sama-sama. Iya benar. Mungkin untuk remaja agak lebih sulit dari orang dewasa dalam menyikapi sebuah masukan seperti itu ya. Tapi ya memang hal itu sesuatu ya kita bisa mungkin menjelaskan kepada putra-putri kita bahwa hal itu sesuatu yang harus dihadapi gitu, harus dijalani dan hal itu bukan sesuatu yang akan terus-menerus mengganggu keseharian kita gitu. Dan tentunya mungkin bisa kembali diyakini bahwa jika ada teman atau orang yang memberi masukan ke kita, hal itu bukan berarti kita adalah sosok yang seluruhnya buruk atau jelek gitu, Bu. Bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau secara tidak sadar melakukan sikap atau perbuatan yang membuat ketidaknyamanan untuk orang lain. Terima kasih, Bu Ulfa. Silakan, Sofia. Oh iya Kak, ini ada penanya lagi. Mm, Ada yang raisen. Iya, siapa namanya? Mas Kania Fadima, silahkan. Mau bertanya apa? Assalamualaikum, Ibu Nurhanisa, Kakak Sofia, Waalaikumsalam. teman-teman SHC dan yang hadir di sesi webinar kali ini. Perkenalkan, saya bundanya Sofia, Ibu Nur. Oke, Saya ingin bertanya salam nih, kenal. saya ingin bertanya, dari tadi kan kita ngomong ini komunikasi-komunikasi gitu ya. Nah, ini ada dua nih, berarti kan antara orang tua dan anak. Jadi, yang pertanyaan yang ingin sampaikan, bagaimana agar komunikasinya lancar nih gitu ya, anak terbuka dengan orang tuanya dan orang tua pun juga terbuka gitu ya, menjadi harapan seperti yang dia jadi nyaman lah, si anak itu jadi nyaman dengan kita gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih ya diberikan pencerahan lah Bu Nur, kira-kira seperti apa sebagai bahan evaluasi kita bersama. Jadi kedua belah pihak itu. Singkat aja juga nggak apa-apa Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bunda Sofi. Wah, saya senang sekali nih akhirnya kenal orang tua dari teman-teman sekolah Logik ya hari ini. Oke, iya, memang sebuah hal yang perlu ini ya, perlu agak tricky, penuh tantangan juga. Saya juga punya anak di usia remaja juga tadi ya Bunda Sofi. Mungkin yang saya mungkin lebih berbagi aja gitu. Saya juga sampai saat ini juga masih belajar, juga masih berusaha untuk apa namanya, untuk bisa mempunyai komunikasi yang jauh lebih baik dengan remaja saya seperti itu. Gimana sih caranya untuk bisa mempunyai komunikasi yang baik dengan remaja? Itu tadi yang pertama adalah keterbukaan. Dimulai dari kita. Kita memulai untuk terbuka bercerita kepada anak-anak kita. Kita menjadikan anak-anak kita teman.
Kadang-kadang kan kita mungkin karena kita menganggap anak kita masih kecil, mungkin juga kita menganggap, nanti kalau aku cerita dia nggak paham, seperti itu. Sebenarnya itu pemikiran yang keliru gitu. Jadi kita bisa memulai dari menjadikan teman anak-anak kita adalah teman kita gitu. Misalnya di malam hari atau di sore hari ketika kumpul sama anak-anak, kita bisa mulai cerita di situ, menceritakan seharian ini kita ngapain, atau ya Bunda bisa cerita, ya tadi Bunda ketemu teman Bunda, terus teman Bunda ngajakin pergi nih hari Minggu, menurutmu gimana gitu. Jadi kita melibatkan mereka juga gitu. Kita menanyakan pendapat mereka gitu. Jadi memposisikan mereka, posisinya adalah orang tua dan anak ini sama gitu, sama-sama memiliki apa namanya kesempatan untuk bercerita, kemudian juga sama-sama memiliki kesempatan untuk dianggap dewasa, dianggap mampu untuk menjadi teman bercerita orang tua gitu, Bunda Sofi. Kemudian pemilihan waktu ya Bunda ya. Kita juga mungkin kalau mau mengajak ngobrol anak-anak mungkin ngobrolnya lebih ke deep talk gitu ya istilahnya. Kita juga sebisa mungkin melihat situasi gitu. Mungkin tidak saat anak-anak baru pulang sekolah atau saat anak-anak waktunya bermain setelah mereka melewati jam pelajaran gitu. Jadi mungkin ada waktu yang mungkin kita sebagai orang tua mungkin bisa lebih mengobservasi ya. Kayaknya dia lagi asik nih, lagi santai, suasananya lagi enak, udah mandi, udah makan dan sebagainya, kita bisa menggunakan waktu tersebut gitu. Jadi itu sih ya Bunda. Terus kemudian kita berusaha untuk kita belajar untuk menahan ini ya, menahan ego kita sebagai orang tua gitu. Jadi tadi seperti yang saya katakan, kadang-kadang sebagai orang tua kita ekspektasinya kan besar nih kepada putra-putri kita. Lalu kita juga merasa kita lebih tahu, kita merasa bahwa anak-anak ini apa ya, kok banyak salahnya, harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu gitu. Jadi mungkin kita bisa belajar dari meminimalisir pemikiran tersebut gitu. Kita harus bisa terbuka, lebih terbuka menerima semua cerita anak, walaupun ceritanya itu menurut kita adalah hal yang cukup mengganggu sebenarnya untuk anak kita, tapi kita coba menerimanya gitu. Bukan dengan menghakimi, bukan dengan misalnya tiba-tiba memberi nasihat atau apa, mungkin bisa dimulai dari kita memvalidasi apa yang sudah disampaikannya, kita memvalidasi apa perasaan yang dirasakannya akan cerita tersebut, seperti itu. Gitu Bunda Sofi, kira-kira mudah-mudahan menjawab ya Bunda. Silakan Sofi. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur untuk informasinya. Singkat aja Bu, kalau dari anaknya mungkin seperti apa? Karena juga kayaknya pesertanya juga ini adalah anak-anak tersayang kita gitu ya. Dari mereka bagaimana juga mereka harus bersikap terhadap orang tuanya agar mau terbuka gitu. Mungkin bisa diberikan arahan juga. Nur, terima kasih Bu. Iya, benar. Benar banget ya Bunda Sofi, ini momen yang pas ya sebenarnya ya, karena ada putra-putri dan orang tua juga gitu. Jadi mungkin teman-teman semua yang ada di sini, saya mewakili orang tua kalian semuanya. Jadi sebenarnya teman-teman, orang tua itu sangat teramat berharap teman-teman bisa menjadi teman terbaik buat orang tua. Orang tua tuh sangat berharap dan senang sekali jika teman-teman bisa bercerita apa saja ke orang tua seperti itu. Karena sebenarnya orang tua tuh punya banyak keingintahuan gitu. Kalian hari ini ngapain aja, apa saja yang sudah dilewati. Kemudian kalian terutama tentang mungkin apakah kalian saat ini sedang kesulitan menghadapi permasalahan misalnya dalam pertemanan atau pembelajaran gitu. Dan kadang-kadang mungkin orang tua juga merasa eh mungkin jealous ya, jealous kenapa teman-teman bisa lebih dekat ke teman-temannya, tapi tidak dekat dengan orang tuanya. Sebenarnya
sebenarnya itu terkadang menimbulkan rasa sedih juga ya teman-teman gitu, bahwa bahwa orang tua menemukan fakta ternyata teman-teman putra-putrinya lebih bisa bercerita banyak ke teman-temannya dibanding ke orang tua gitu. Jadi mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa mencoba untuk menjadikan orang tua juga sebagai teman terbaik kalian seperti itu. Karena bagaimanapun keluarga, terutama orang tua adalah orang yang selalu berada di sisi kalian, yang selalu siap menerima kalian apapun itu. Kemudian juga orang tua adalah orang-orang yang menerima kalian apa adanya seperti itu. Jadi jangan takut dimarahin, jangan takut akan dijudge. Sebenarnya marah itu bukan lebih karena menyalahkan kalian, tapi kadang-kadang orang tua tidak tahu cara berkomunikasi kepada kalian yang baik itu gimana gitu. Mungkin orang tua sudah terbawa emosi, sebenarnya orang tua sedih, sebenarnya orang tua mungkin ada rasa kecewa, mungkin juga orang tua ada rasa kelelahan. Jadi secara tidak sengaja, secara otomatis komunikasinya mungkin diterima teman-teman, rasanya kok ngomel-ngomel aja sih, bawel banget, marah-marah aja, kok aku disalah-salahin melulu, mungkin seperti itu. Tapi eh, yang bisa diyakinkan, digarisbawahi adalah sebenarnya orang tua banyak orang tua yang mungkin kesulitan juga atau tidak tahu bagaimana cara memulai komunikasi dengan kalian para remaja. Oke, gitu ya teman-teman sekalian ya. Baik, terima kasih ya Bunda Sofi, terima kasih juga masukannya. Benar hari ini adalah momen yang pas nih Bu untuk menyampaikan kepada para remaja kita. Terima kasih Bu Oke, Nur, keren Sofia banget. silakan. Terima Ada kasih. lagi? Oh ya Kak, ini ada yang nanya dari chat, katanya, Bu mau tanya sebenarnya lebih ke curhat sih. Saya sekarang tua suka kesulitan untuk dekat dengan anak. Bagaimana caranya supaya anak mau terbuka dengan orang tuanya? Terima kasih. Ya, ini mungkin sama tadi ya. Oke. Sebagai orang tua kesulitan dekat dengan anak, bagaimana caranya supaya anak mau? Iya, mungkin ini pertanyaan mungkin sama ini dengan Bapak Hartono atau Ibu Hartono. Salam kenal. Mungkin tadi sedikit banyak sudah terjawab dengan pertanyaan sebelumnya ya, Bu, Pak. Itu sih kembali tadi dimulai dari orang tua maupun anak membuka diri gitu, menunjukkan mungkin juga kita juga bisa menciptakan rasa kepercayaan. Jadi kita harus menumbuhkan bahwa anak bisa percaya untuk cerita ke orang tua gitu. Mungkin di mata anak-anak, di kepala anak-anak adalah orang tua pasti akan marah, akan menghakimi, akan apa namanya, mungkin kadang-kadang secara tidak sadar juga meremehkan apa yang sudah dilakukan anak-anak. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan itu gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai untuk membangun kepercayaan kepada anak-anak bahwa kita sebagai orang tua juga bisa menjadi teman-teman para remaja ini gitu. Mungkin dimulai dari orang tua masuk ke dalam dunia remaja juga gitu. Mungkin ayah bunda juga bisa mulai mengenali nih apa sih sekarang yang lagi disukai sama anak-anak gitu. Mungkin dari gamenya, media sosialnya, influencernya yang lagi disukain siapa, atau mungkin artis-artis Koreanya nih yang lagi digemari saat ini gitu. Ya sedikit banyak ayah bunda juga bisa tahu, anak-anak juga seneng ternyata orang tuaku ternyata ini juga ya, excited juga, pengen tahu juga gitu. Mungkin dimulai dari situ. Karena selama ini kan mungkin ada batas ya, ada jarak atau ada tembok antara orang tua dan anak gitu. Jadi itu sih mulai menyelami dunia remaja juga, belajar juga. Saya juga masih belajar sampai saat ini ayah bunda. Karena orang tua nggak pernah selesai nih belajarnya, akan belajar terus gitu. Teman-teman juga harus belajar juga ya, supaya bisa bersahabat dengan ayah bunda di rumah.
Mudah-mudahan terjawab Bapak Ibu Hartono. Salam kenal. Silakan Sofi. Oke, saya mau nanya lagi boleh ya, Kak? Boleh Sofi. Untuk toxic friendship ini sendiri, sebenarnya Kakak pernah ngalamin nggak sih? Iya, Kak. Oke. Iya benar ya. Harusnya saya juga sharing ya. Iya Sofi. Iya pasti gitu. Karena saya juga pernah melewati fase remaja kan ya. Iya mungkin sama dengan apa yang dirasakan oleh remaja-remaja cewek-cewek ciwi-ciwi ini. Mungkin kalau perempuan tuh lebih terasa ya, banyak banget dinamika pertemanannya gitu, banyak banget permasalahannya dibanding dengan circle pertemanan cowok-cowok nih gitu. Misalnya apa ya, toxic relationship-nya ya macam-macam. Misalnya apa namanya, pergaulan yang tidak baik seperti itu. Misalnya eh dulu juga kan teman-teman saya juga bukan hanya dari lingkungan sekolah saya, tapi juga ada dari sekolah-sekolah lain yang mungkin lokasinya juga tidak sama dengan tempat saya sekolah. Tentunya pergaulannya, permainannya itu apa namanya ya, kesukaannya itu kan berbeda, sesuatu yang buat kita remaja itu tertantang gitu, penasaran, pengen nyobain seperti itu. Eh, Kalau toxic friendship yang saya rasakan waktu itu gitu, Sofi. Nah, em, ya itu tidak berjalan mulus, tapi apa ya? Ya kembali lagi karena adanya dukungan keluarga, kemudian juga saya punya apa ya? Guru-guru yang bisa dipercaya untuk saya cerita, untuk saya berbagi sharing pendapat gitu. Jadi saya punya masukan-masukan lagi dari orang-orang dewasa di sekitar saya. Jadi punya pandangan lagi, pandangan lebih luas lagi seperti itu, Sofi. Makasih ya, Sofi. Oke, Ada yang raise hand ya? Kayaknya nggak kenal apa-apa, Kak. ini. Panitia. Mau tanya apa? Najla dan Amanda. Kak, aku mau nanya. Kan ada Ya. beberapa temanku yang apa ya, cara bertemannya dia itu posesif. Nah, eh, ada nggak sih macam-macam posesif gitu dan cara menghindari teman yang posesif kayak gitu itu kayak gimana? Oke. Boleh tanya dulu nggak bentuk posesifnya tuh apa? Ngapain? Dia tuh ngelarang kita main sama yang lain gitu. Jadi kalau udah main sama dia, udah sama dia aja. Iya. Oke. Baik. Iya, jadi posesif itu ya memiliki kebutuhan kebutuhan memiliki yang besar terhadap seseorang ataupun bisa juga terhadap suatu benda karena sebenarnya kasihan ya. Sebenarnya kasihan karena orang dengan tipe posesif ini dia memiliki nilai diri yang rendah. Jadi dia merasa tidak mempunyai upaya, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai apalagi ya sumber daya. Jadi dia merasa dia tidak bisa berdiri sendiri gitu loh, Amanda. Jadi dia merasa membutuhkan orang lain untuk bisa mendampinginya, memberikan energi seperti itu. Cuman ya memang ada dampak negatifnya buat kita gitu. Jadinya kita merasa nggak nyaman ya, kita jadi dibatasi harus mainnya sama dia aja, nggak boleh main sama orang lain. Ya itu karena sebuah ketakutan dari dia, ketakutan bahwa posisinya tergantikan, kemudian mungkin ketakutan juga Amandanya tidak akan memberi perhatian lagi kepada dia gitu. Ya sebenarnya kasihan ya dengan kondisi temannya seperti itu. Tetapi kembali lagi adalah kita harus memprioritaskan diri kita gitu. Tanggung jawab di kita adalah diri kita, bukan dia gitu. Jadi kita lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang tidak baik dan harus kita jauhi, karena kesejahteraan psikologis kita itu adalah yang utama, seperti itu. Gitu kira-kira Amanda. Terjawab nggak?
Oke, terjawab Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Najla mau nanya? Enggak Kak. Oke. Ada lagi, Sofi? Ya Kak, ini ada 2 penanya dari chat. Yang pertama ini, Assalamualaikum Bu Anissa, salam kenal dari saya. Saya ingin bertanya untuk lebih dekat dengan anak, apakah kita harus mengetahui kepribadian, watak dan karakter anak masing-masing? Karena kebetulan saya mempunyai anak-anak laki dan perempuan, karena secara gender sangat berbeda. Oke. Ya, baik. Salam kenal. Eh, Bapak atau Ibu ya. Betul. Memang untuk memudahkan kita melakukan pendekatan kepada anak-anak, kita perlu mengetahui kepribadian atau watak dari masing anak-anak ini gitu. Karena apa ya? Karena sama halnya dengan membantu anak-anak untuk memudahkan mereka mengikuti pembelajaran di sekolah gitu. Kan ada namanya tipe belajar seperti itu ya. Sama juga dengan mengetahui kepribadian watak dan karakter anak-anak ini sebenarnya memudahkan orang tua untuk mengenali gitu. Kemudian untuk menyusun strategi atau langkah apa yang pastinya lebih efektif dan tentunya lebih ke apa namanya lebih cepat sampai ke eh, targetnya gitu. Mungkin untuk ini ayah bunda bisa dibantu juga mungkin melalui bahan bacaan, googling, atau juga mungkin jika ayah bunda membutuhkan bantuan tenaga profesional psikolog itu juga bisa seperti itu. Jadi benar kita perlu untuk mengetahui karakter dari anak-anak kita masing-masing karena baik itu berbeda gender maupun sama gender pun sebenarnya jika misalnya kedua-duanya adalah perempuan atau kedua-duanya laki-laki, tetap saja memiliki karakter, kepribadian, watak yang berbeda satu sama lain seperti itu. Semoga terjawab ya, Ayah Bunda. Berikutnya ada lagi, Sofi? Ini ada lagi Kak, cuman dia ngebagi pengalaman, bukan bertanya. Boleh, boleh. Biar seru, biar seru. Jadi pengalamannya ini ada 3 yang dikirim dengan orang yang sama ya. Jadi pengalaman pertamanya dia itu, sebentar, tadi ada, iya, sebentar Kak, ini aku gedein dulu. Nah, aku mau bagi pengalaman aja sih. Dulu pernah ada teman yang mau jalan-jalan tapi nggak ngajak aku. Padahal yang lain diajak cuma gara-gara dia bilang aku aneh. Padahal dia juga aneh, malah lebih aneh. Lalu yang kedua, terus dulu juga ada teman yang ngancem pengen ngebunuh semua orang di sekolah cuma gara-gara dia pikir semua orang benci dia. Terus yang ketiga ini pertanyaan nih Kak. Gimana ngadepin orang yang pernah menyarankan orang untuk tidak mengajak saya ketika sedang jalan-jalan? Apakah manusia itu termasuk posesif terhadap teman atau toksik? Oke, coba aku baca lagi ya. Ini dengan namanya Ajeng ya. Ajeng berbagi pengalaman bahwa dulu ada teman yang mau jalan-jalan tapi nggak ngajak, padahal yang lain diajak. Cuman karena dia bilang aku aneh, padahal dia juga aneh, malah lebih aneh. Kemudian juga ada teman yang ngancem pengen bunuh semua orang sekolah, cuma gara-gara dia pikir semua orang benci sama dia gitu. Oke, Ajeng. Em, itu tadi ya, Ajeng. Balik lagi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa bahagianya kita, eh, kondisi kita itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita fokus saja sama diri kita. Kalau memang kita tahu diri kita itu tidak seperti yang dia katakan, kita juga tahu sebenarnya nilai diri kita lebih dari itu, kita fokus saja sama itu. Jadi anggap aja itu angin lalu. Jadi bukan orang lain yang menentukan hidup kita, bukan orang lain yang menentukan bagaimana karakter atau watak atau nilai kita, tapi kita sendiri kan yang tahu eh, seperti apa sih diri kita sebenarnya gitu. Jika kalau memang Ajeng merasa tidak nyaman atau kesulitan menghadapi teman yang ini, Ajeng bisa berfokus kepada hal-hal lain yang lebih positif gitu. Jadi Ajeng tidak hanya fokus kepada hal-hal
kata-kata atau ucapan yang cukup membuat Ajeng resah atau tidak enak gitu ya pastinya. Jadi coba Ajeng mengalihkannya dengan hal-hal yang positif dan juga dengan melakukan hal positif, Ajeng juga pastinya akan bertambah nilai positif pada diri sendiri, semakin percaya diri, dan tentunya Ajeng secara otomatis menunjukkan bahwa Ajeng bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik, menjadi orang yang bervalue tinggi dari orang tersebut seperti itu. Kemudian jika tadi ada kasus teman yang ingin mengancam semua orang, itu sebenarnya kasihan ya. Seharusnya ada orang-orang di sekitarnya yang bisa membantu dia atau menyarankan dia untuk mendapatkan bantuan dari tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater seperti itu. Karena pasti ada banyak hal di belakangnya atau ada banyak hal yang sedang membebani dirinya sehingga secara sadar atau tidak sadar dia melakukan hal yang mungkin di luar kendalinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi apa ya? Bagaimana ngadepin orang yang pernah menyarankan orang apakah termasuk posesif terhadap teman atau toksik. Oke, iya balik tadi ke yang tadi di awal disampaikan ya Ajeng. Jadi kita tidak bisa mengontrol semua orang sesuai dengan apa yang menurut kita baik. Yang bisa kita kontrol adalah kita. Pikiran kita, perasaan kita, hati kita, tindakan kita, itu yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah perilakunya, berubah sifat wataknya, karena itu adalah hal yang kecenderungan lebih besar akan mustahil dilakukan kalau mereka memang tidak mau gitu. Jadi fokus pada diri sendiri aja, pada kebaikan diri sendiri, lakukan banyak hal positif supaya kita memiliki value yang lebih banyak lagi. Oke, Ajeng. Terima kasih ya, Ajeng. Oh iya Kak, ini ada Bu Erna yang ingin bertanya lagi. Iya, silakan Bu Erna. Halo, Bu Erna. Halo, Suaranya iya, halo, terputus-putus. Iya ya. Halo. halo, ya. Iya, Bu, sudah Ya. terdengar. Mungkin yang saat ini saya mau sharing aja bukan bertanya. Jadi terkait dengan yang Amanda sampaikan tadi ya. Maksud saya gini, saya hanya ingin sharing ketika kita berada di satu lingkungan di mana banyak teman ya, contohnya di sekolah SMP, SMA itu kan kita mau nggak mau harus berinteraksi dengan berbagai macam karakter teman-teman kita. Iya, betul. Nah, ini kan juga kita tidak memilih karakter teman-teman kita ini yang seperti apa. Poin yang paling penting adalah dari diri kita sendiri, kita yang harus punya benteng sendiri, batasan-batasan sendiri ketika kita mengetahui mungkin ada teman yang kurang baik, mengajak kita yang kurang baik, misalkan ya ke arah yang tidak baik, misalkan bolos misalkan. Ada teman yang selalu mengajak bolos gitu. Ya kita harus membatasi diri kita bahwa bolos itu tidak baik. Jadi nggak apa-apa itu temannya melakukan itu nggak apa-apa silakan. Tapi juga dikasih masukan bahwa itu tidak baik. Tapi yang paling penting adalah diri kita tidak usah ikut-ikutan bolos seperti itu. Karena ini terkait pengalaman saya juga ketika ada di fase-fase remaja itu ya gitu. Iya, Itu betul. saya terus terang berteman dengan siapapun, even itu tidak baik ya, tapi saya alhamdulillah punya batasan diri sendiri ketika ada teman-teman yang tidak baik itu, dan alhamdulillahnya mereka tidak pernah mengajak saya untuk ketidakbaikan mereka itu tidak diajakkan ke saya, tapi saya juga tidak ikut ke aktivitas yang tidak baiknya mereka seperti itu. Semoga bisa dipahami kata-kata saya itu. Jadi intinya, halo.
Iya, Bu Erna. Intinya tetap kita yang punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, siapa-siapa saja yang bisa berteman dengan kita dan kita harus seperti apa menyikapi Iya. mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang masih dalam fase remaja, semoga mendapatkan referensi-referensi yang baik supaya nanti bisa memilah-milah mana teman-teman yang benar-benar mengajak kebaikan, tapi ya tetap kita tetap berteman dengan siapapun, tidak harus mengkotak-kotakkan ini apa namanya itu ya, grup-grupan atau apa gitu ya. Itu juga tidak bagus. Jadi harus berteman dengan siapa saja tanpa harus memberikan judgement ke siapapun. Tapi ketika tidak cocok dengan satu karakter teman, tidak perlu dijudge, hanya saja memberikan batasan. Seperti itu yang bisa saya kasih masukan berdasarkan pengalaman saya. Baik, seperti itu aja Bu Anissa. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga teman-teman Baik. bisa Iya. menyerap yang baik-baik. Betul. Terima kasih banyak Bu Erna. Iya, Bu, betul. Ya seperti tadi saya bilang, tanggung jawab kita adalah ya diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus memprioritaskan diri kita sendiri. Kita juga yang menentukan batasan-batasan itu. Benar tadi yang Bu Erna sampaikan. Kita boleh tidak menyukai sikap atau karakter seseorang, tapi bukan berarti kita membenci mereka atau kita berusaha tidak mengenali mereka, tidak gitu ya. Teman-teman yang harus bisa memberikan batasan tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada. Masih ada, Kak. Ada yang, tapi ini lebih ke ngasih masukan. Bunda nih. Oh, masukan? Enggak dong. Bukan masukan sih, tapi Baik, iya ya. Oke, tadi mungkin boleh silakan jika ingin bicara langsung dengan Ibu Fitria, betul? Nah, aku nggak mau. Iya, betul. Halo. Iya, Bu Fitria, salam kenal, selamat siang. Selamat siang. Suara saya udah di ini belum? Sudah terdengar jelas, Ibu. Udah terdengar ya? Oke. Ya, enggak cuma mau ngasih Iya. ini aja, ngasih apa ya, kayak thumbs up aja ke Ibu karena materinya sangat bagus banget dan rasa-rasanya tuh ini banget ya, pas banget untuk kondisi remaja saat ini karena ya semua orang juga kita pasti pernah remaja juga pernah mengalami fase-fase itu, fase-fase di mana anak hanya mau berteman dengan sesamanya atau misalnya kayak bagaimana lah seperti itu. Malah saya mungkin nanti akan mengusulkan ke sekolah nih supaya Ibu ngomong di depan semua anak-anak karena memang topiknya sangat bagus dan Ibu juga penjelasannya sangat lugas dan sangat bisa diterima. Jadi makasih banget Bu. Ini saya juga sebenarnya nggak sengaja ikut karena ngelihat anak saya kok lagi muter apa. Oh terus, oh ini ya yang psikolog ini ya. Oh, terus akhirnya saya langsung ngeling. Jadi kudos buat Ibu. Terima kasih sekali penjelasannya sangat baik. Jadi itu aja sih Bu Terima dari kasih. saya. Terima kasih. Ya baik Bu Fitria, terima kasih juga. Senang sekali ternyata acara hari ini diapresiasi dengan baik, bukan hanya dari teman-teman remaja tapi juga orang tua. Mungkin kita juga bisa beri aplaus Bu Fitria. Sebenarnya tema ini berasal dari teman-teman kita semua di sini. Bagus. Jadi, Terima kasih juga anak-anak. Keren banget kalian. Baik, iya Bu Fitria, memang ya masa remaja tuh masanya badai, masanya Betul. ngikut apa yang teman lakukan dan juga tantangannya saat ini mungkin berbeda dengan zaman kita ya Bu ya. Betul sekali. Tantangannya lebih besar lagi dan kita juga sebagai orang tua tantangannya sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan ya Bu Fitria sebagai orang tua untuk bisa membersamai putra-putri kita semuanya. Amin, Seperti itu, amin. amin. Baik, terima kasih Bu Fitria. Kemudian ada yang bertanya lagi? Masih ada, Sofi? ada yang terakhir, Kak, masukan lebih ke sharing. Oke, dari Saras. Ya, dari Saras ya, betul. Assalamualaikum Kak, mau nambahin sedikit pengalaman.
dulu sempat punya teman yang setelah kupikir-pikir dia termasuk the user. Oke, jadi aku cuma didatangi kalau dia butuh aja. Misalnya nebeng pulang atau tanya PR. Tetapi di saat lain itu aku jarang ikut sertakan. Seperti misalnya dia ulang tahun itu ya aku nggak diajak. Atau dia buat rencana jalan-jalan tapi aku dikecualikan. Tapi ketika dia sedang butuh, Mohon maaf Ayah Bunda dan teman-teman semuanya. Begini ya serunya online tuh. Saya harus berpindah dulu dari laptop ke handphone nih supaya semakin lancar. Tadi kita sampai mana ya, Sofia? Oh, Kak Saras tadi ya? Saras, iya. Iya benar tadi, tantangan pertemanan tuh kadang gitu ya. Misalnya tadi yang seperti Saras ceritakan bahwa ada teman-teman yang bersikap manipulatif, maksudnya kalau ada maunya aja baru deketin kita, kalau nggak ada maunya kita nggak diinget deh, dilupain, seperti itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus menanamkan rasa percaya diri kita sendiri gitu. Kita yang harus bisa meningkatkan value kita. Jadi ketika kita memiliki value yang tinggi, kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap diri sendiri, kita tidak akan bermasalah ketika kita mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari orang lain seperti itu. Karena diri kita, kehidupan kita bukan ditentukan dan bukan juga akan menjadi sebuah kendala yang berarti karena orang lain seperti itu. Jadi ya mungkin kalau misalnya kita tidak diajak oleh mereka atau mungkin kita hanya didekati ketika mereka ada keinginan, ya anggap saja memang mereka bukan level dengan kita, mereka tidak selevel dengan kita. Mungkin kita belum menemukan pertemanan yang sesungguhnya, pertemanan yang memang membawakan kebaikan buat kita, yang menerima kita apa adanya, yang saling take and give, memberikan dan menerima seperti itu. Jadi semangat teman-teman, jika teman-teman sudah memiliki value dirinya, tentunya nanti teman-teman akan mudah jika menemui tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan value itu gimana sih? Menemukan value itu teman-teman memperbanyak pengalaman, teman-teman memperbanyak relasi lagi, mungkin tidak hanya dengan teman-teman yang seusia, tapi juga mungkin teman-teman bisa membangun relasi dengan orang-orang dewasa di sekitar kalian, dimulai dari orang tua, kemudian guru, atau juga kalian juga bisa berinteraksi dengan alumni sekolah mungkin yang saat ini sedang melanjutkan sekolahnya atau saat ini sudah sukses membuka sebuah usaha atau bekerja gitu. Jadi teman-teman dari situ bisa memiliki pandangan tentang apa ya yang bisa menambah value aku, nilai aku, sehingga tumbuh kepercayaan diri sendiri. Semangat teman-teman. Masih ada satu lagi ya tadi, Sofi ya? Pertanyaan di chat? Ya, katanya ada satu lagi. Saya bacakan ya, Kak. Boleh. Halo, salam kenal. Saya Lydia. Maaf, saya sempat tertinggal karena tadi di jalan. Mau tanya ke Kak Anissa, menurut Kak Anissa, apakah wajar kalau kita suka meng-cut off teman yang kita anggap toksik, atau sebetulnya malah jangan? Atau malah jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita, jika setiap kali kita nggak nyaman dengan seseorang, kita cenderung menjauh? Oke, jadi ada dua pertanyaan ya. Tadi yang pertama, apakah nggak apa-apa kalau kita men-cut off teman yang kita rasa toksik gitu ya, Sofia? Oke, nggak apa-apa. Karena tadi seperti saya bilang, tanggung jawab diri kita adalah kita sendiri. Kita yang menentukan siapa-siapa yang menurut kita membawa dampak tidak baik buat kita, membuat kita tidak nyaman, kita berhak untuk meng-cut off gitu. Jadi yang menentukan ya diri kita gitu. Namun teman-teman tadi kan sudah ada gambaran sedikit bagaimana cara berkomunikasi yang baik, kemudian juga cara yang bijak untuk bisa
menghindar atau menjauhi dari pertemanan atau seseorang yang dirasa toksik. Boleh kok, sah-sah aja kalian, malah wajib buat kalian untuk menentukan jika teman ini atau circle ini ternyata tidak baik, kalian berhak untuk memutus pertemanan itu. Seperti itu. Dan kemudian tadi apakah ada kemungkinan ternyata kita yang toksik gitu, karena dikit-dikit kok kita merasa tidak nyaman, kok dikit-dikit kita merasa terganggu dengan seseorang atau circle, bisa jadi. Kita juga perlu introspeksi diri gitu, apakah mungkin ada hal-hal yang ternyata membentuk kepribadian kita sedemikian gitu, jadi kita merasa kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan orang lain atau dengan komunitas baru, itu teman-teman boleh introspeksi diri. Jika teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa melakukan polling pendapat atau meminta pendapat dari teman-teman kalian di sekitar. Kalian bisa bikin voting tuh, gitu. Kalian bisa bertanya kepada mereka, menurut mereka selama ini kita ini seperti apa sih, gitu. Bisa juga kalau misalnya kalian juga belum menemukan jawabannya, kalian bisa meminta bantuan kepada tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Dengan siapa tadi Sofi namanya? Lydia Cara. Lydia. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Lydia. Semangat. Oke, sudah selesai sesi tanya jawab mungkin Sofi? Sudah dari tadi, Kak. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, berakhir sudah sesi tanya jawab hari ini. Saya sebagai narasumber dan juga mewakili teman-teman di sini menyampaikan terima kasih banyak atas apresiasi luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman yang hari ini sudah memilih untuk berproses bersama. Tentunya dengan mengikuti kegiatan ini, teman-teman sudah mengambil satu langkah yang tepat untuk bisa memberikan insight, memberikan ilmu kepada teman-teman untuk dibawa ke dalam dunia pertemanan nantinya. Dan semoga ilmu ini tidak hanya berhenti di teman-teman semuanya, harapannya teman-teman juga bisa berbagi kepada yang lainnya, sehingga ilmu ini bisa sampai ke banyak orang dan bisa teraplikasikan dengan baik sehingga bisa menciptakan lingkungan pertemanan yang baik dan sehat untuk kita semuanya. Jadi pesan terakhir dari saya adalah prioritaskan diri kita sendiri, prioritaskan hidup kita sendiri, tanggung jawab diri kita adalah kita sendiri. Baik, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam event-event berikutnya. Mudah-mudahan bisa bikin event lagi nih sama teman-teman SMP Sekolah Alam Cik ya. Senang sekali berkenalan dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sofi. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa untuk materinya. Teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian acara webinar pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan pengalaman berharga dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Anissa. Bisa kita simpulkan bahwa toxic friendship itu bisa berpengaruh kemana-mana ya, mulai dari keluarga, pertemanan, hingga mungkin masa depan kita juga bisa terpengaruh oleh toxic friendship ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Anissa bermanfaat dan membuat kita semua memahami dan menghindari toxic friendship ya. Sebelum acara ini berakhir, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon open cam untuk berfoto. Dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat. Dan akhirnya saya, Aya Sofia Rafika, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Acara saya serahkan pada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Sudah siap semua? Kelas saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Baiklah, sekarang saya serahkan acara ini kepada pembawa acara. Baiklah, terima kasih kepada Kak Anissa, juga moderator kami. Terima kasih sudah mengikuti webinar kami hari ini. Saya harap ilmu-ilmu yang dibagi oleh Kak Anissa bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Terima Sip kasih. Terima ya. kasih Ayah Bunda. Terima kasih. Terima kasih Sukses ya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah Waalaikumsalam. mengikuti webinar.